صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kok kurang kuat jawabnya? Udah ngantuk. Tahu lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pengajiannya nggak lama Bapak Ibu, sebentar saja, karena nanti ada sedikit kita doa untuk guru kita Abun yang malam ini adalah 100 hari kewafatannya. Mudah-mudahan amal kita di malam hari ini diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja-remaji, santri dan santriah, para anak-anak ngaji, yang mudah-mudahan seluruhnya kita di malam hari yang berbahagia ini mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan ke hari junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak sholawat kepada beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di malam hari ini Bapak Ibu, sedikit kita akan membahas masalah tawasul. Masalah apa? Tawasul itu begini Bapak Ibu. Tawasul itu kita mencari sesuatu yang disenangi Allah, yang dicintai Allah. Nah, mudah-mudahan dengan kita dekat dengan sesuatu yang dicintai Allah, yang disenangi Allah, hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh orang-orang kita mau melamar kerja di satu perusahaan,
sama direkturnya kita nggak kenal, kemungkinan besar kita ditolak. Karena yang melamar kerja ini lari orang-orang, seleksinya ketat. Dari ribuan orang yang mendaftar, yang diterima cuma puluhan. Kemungkinan kecil kita diterima di perusahaan tersebut. Tapi Bapak Ibu, kalau kita ini ada yang bawa siapa? Kenalan direkturnya, anaknya kah atau saudaranya kah? Oh ini Pak Direktur, ini kenalan saya ini, atau anaknya direktur tadi. Pak, ayah, ini kawan saya yang melamar kerja ini. Kemungkinan besar lamaran kerja kita akan diterima. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita asalnya setiap meminta sesuatu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun masalahnya, apapun problemnya, biasakan mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang buat senang, Allah yang buat susah, Allah yang berikan masalah, Allah yang menyelesaikan masalah, Allah yang memberikan sehat, Allah yang memberikan sakit. Makanya kalau ada apapun mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang-orang tua kami dimuliakan Allah, kadang-kadang hijab kita ini banyak, penghalang kita ini banyak. Disampaikan ulama-ulama kita Bapak Ibu, dalam berdoa ini syarat pertama kita nggak boleh sangka buruk. Kayaknya doaku nggak diterima, nggak boleh. Ketika kita minta kepada Allah, doa kepada Allah harus ada keyakinan, insya Allah doaku akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang-orang tua kami, Bapak Ibu, perlu diperhatikan syarat-syaratnya. Jangan makan minum yang haram. Karena kalau kita makan yang haram, minum yang haram, memakai yang haram, ini penyekat doa di antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Matan Arba'in Nawawiyah, Bapak Ibu, ada hadis yang panjang. Nabi menceritakan satu orang yang musafir melaksanakan perjalanan. Banyak Bapak Ibu doa-doa yang mustajab. Salah satu doa yang mustajab yang insya Allah dikabulkan Allah, doa ketika musafir. Ketika safar, musafir itu doa kita didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau doa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi menceritakan dalam hadis ini, ada satu orang musafir, kepalanya, rambutnya berdebu, pakaiannya lusuh. Dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi doanya nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya Bapak Ibu? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya berasal dari yang haram. Makanya orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, biar sedikit yang penting halal, insya Allah barokah. Daripada banyak tapi hukumnya haram, tidak barokah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah syarat-syarat doa kita laksanakan Bapak Ibu, kok belum kunjung datang apa yang kita minta kepada Allah? Kok belum diterima Allah ya? Nggak boleh suudzon.
Tidak boleh prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengabulkan doa itu ada beberapa macamnya, ada beberapa macam bentuknya. Ada yang doa langsung diijabah Allah, ada minta Allah kasih ada. Ya Allah minta ini, ya Allah kasih ada. Ya Allah minta ini, Allah beri ada. Itu model yang pertama. Ada yang model kedua, Bapak Ibu, kita minta tapi yang Allah beri. Kenapa? Yang paling baik untuk kita yang B, bukan yang A. Contoh, anak-anak santri hongo minta duit, minta harta, Allah belum beri mereka. Allah beri uang secukupnya. Kalau Allah beri banyak-banyak uang sama santri rusak, dibeli HP. Diingatkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ulama-ulama kita mengatakan, orang-orang tua kami, HP itu Bapak Ibu, HP Android. Satu orang ulama Yaman yang mengatakan HP Android itu ringan dipegang, tapi besar hisabnya di akhirat. Kata beliau, ringan dipegang, tapi besar hisabnya di akhirat. Kata beliau, HP Android itu ibarat ular yang berbisa. Kalau kita bukan pawangnya, kita yang di patuknya. Boleh silakan. Banyak kebaikan, iya. Tapi hati-hati kalau kita bukan pawangnya, kita yang di patuknya. Nah, santri ini enggak Allah beri banyak harta, karena sekarang yang paling butuh untuk mereka itu betah di pondok, mudah belajar. Allah beri mana yang paling baik. Kita minta ya Allah, minta harta, mau diberikan musibah, ditangguhkan musibahnya oleh Allah. Jadi jangan cepat-cepat kok dikabul ya Allah. Aku jaluk-jaluk kok gak dikei, aku pulang dikei, aku kok gak boleh. Itu suudzon, sangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Bapak Ibu kita mau dapat musibah gara-gara kita doa, dihindarkan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau nanti yang terakhir, doa kita itu disimpan di hadapan Allah. Disimpan, permintaan kita yang nggak dipenuhi itu, hajat-hajat kita yang belum dikabulkan Allah itu disimpan di khazanahnya Allah. Nanti begitu kita wafat, meninggal dunia, pindah ke alam akhirat, Allah nampakkan, hei fulan, wahai hambaku, kemari, ku nampakkan pahala yang begitu banyak. Kita tanya, ini pahala apa ya Allah? Allah berkata, inilah pahala doamu yang dulu belum dikabulkan. Kata seorang hamba tadi, ya Allah, kalau aku tahu begini besar pahala doa yang tidak kau kabulkan, kalau bisa ya Allah, jangan ada satupun doaku yang engkau kabulkan. Intisarinya Bapak Ibu, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, namun orang-orang kami, Nabi mengajarkan Bapak Ibu, dalam berdoanya kita boleh tawasul. Kita pakai perantaraan orang-orang yang dekat kepada Allah. Contoh mudah Bapak Ibu, orang kami. Kita tawasul menggunakan perantara dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan barokah Nabi, ya Allah, kemudian majelis ini, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku, ya Allah. Itu boleh tuh, nggak syirik hukumnya. Kita mintanya tetap kepada Allah, minta tetap kepada Allah melalui baginda Rasulullah. Karena Rasul itu orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tengok di syair selawat kita, Rabbi faghfirli dunubi, ya Allah
bibarakatil hadil musyaffa. Ya Allah, kalau diartikan Rabbi faghfirli dunubi, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Bibarakatil hadil musyaffa, dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh. Namanya dalam Islam itu adalah tawasul. Coba lagi contoh. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jahu indallah innal musiina qad ja'u lidzambi yastaghfirunallah. Ya Sayyidi, wahai penghuluku, tuanku, ya Rasulullah, aku datang kepadamu ya Rasulullah, tolonglah ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah agar dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga namanya tawasul, boleh. Makanya kalau bapak-bapak ibu dapat rezeki naik haji atau umroh, nanti ziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana doa, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Allah, dengan barokah Rasulullah ampunkan dosaku ya Rasulullah, ya Allah, dengan barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya tawasul. Nah, dalam hadis Bapak Ibu, hadisnya sahih. Nabi menceritakan, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, diterima daripada sahabat Abdullah bin Umar. Nih, dengar kata lagi anak. Ya. Suaranya perhatikan kembali anak. Ini hadisnya sahih daripada sahabat Abdullah bin Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama salasatu nafarin yatamasyauna akhadhahumul matar. Nabi menceritakan Bapak Ibu, ada 3 orang yang sedang masuk ke hutan. Rupanya orang-orang tua kami tiba-tiba hujan. Ini bukan dongeng, ini kisah nyata. 3 orang masuk ke hutan, ada keperluan atau hajat, rupanya hujan. Begitu hujan, 3 orang tadi berteduh masuk ke sebuah gua. Kok di hutan-hutan dulu belantara itu ada gua-gua, ada batu yang ada lubangnya gua. 3 orang tadi berteduh di gua tadi. Ketika masuk gua, hujannya deras. Rupanya ada batu dari atas longsor menutup pintu gua, batu besar. Akhirnya 3 orang lagi pemuda tadi itu nggak bisa keluar karena pintu masuknya tertutup oleh batu yang besar. Didorong nggak bisa, dipaksa nggak bisa, usaha nggak bisa. Ulama-ulama kita mengatakan Bapak Ibu, kalau sudah ada masalah, sudah mentok istilahnya, sudah habis finish, semua usaha nggak bisa, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa kan kita mau nggak ada jalan buntu dalam Islam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kecuali kita mampu memikulnya, kita mampu menjalaninya. Tidak ada jalan buntu dalam Islam, pasti ada solusi dan jalan keluarnya. Kalau sudah habis mentok, adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang ngomong ini kita paksa pun nggak bisa. Sekuat tenaga apapun, sekarang batunya besar Bapak Ibu, dijorong nggak bisa. Kalau kita bertahan di sini, syariatnya mati kita. Jadi maksudmu gimana? Nah, sekarang coba sebutkan amal-amal kita yang paling bagus. Amal-amal kita yang kira-kira amal tersebut
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mikir satu orang tadi, apalah amalan paling bagus. Kira-kira Bapak Ibu di saat kondisi itu apa yang Bapak Ibu sebutkan? Oh ya Allah, kira-kira apa itu? Amal kita yang paling bagus kira-kira apa? Satu orang ngomong, "Pak, gini. Orang pertama, ya Allah, aku punya orang tua ya Allah." Ini yang pertama. Ya Allah, aku ini anak yang paling berbakti kepada orang tuaku. Ini babnya orang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ini bagi kita yang masih punya orang tua atau yang sudah wafat ini kita jadikan ibrah pelajaran. Saya sering sampaikan Bapak Ibu, satu nikmat itu akan terasa kalau nikmat itu hilang dari diri kita. Ya. Nikmat itu terasa kalau nikmat itu hilang dari diri kita. Kapan kita merasakan nikmatnya masa muda? Kalau udah tua, mau sholat payah, banyak penyakit baru. Kalau masih muda dulu enaknya ibadah. Cuma kalau anak muda nggak merasakan tuh nikmat masa muda, habis sia-sia aja waktu. Sedih kita orang. Duduk nggak ada kemanfaatan. Iya. Satu malaman begadang, besok tidur, besok gitu lagi. Nggak ada manfaat. Ibadah juga pura-pura. Nggak tahu nikmatnya masa muda. Kenapa? Karena masih muda. Orang yang tahu nikmatnya muda itu bagi orang yang sudah tua. Kalau udah tua baru Allah, indahnya masa muda. Saya sering sampaikan sama anak-anak santri, nikmatnya jadi santri itu ketika kita nggak jadi santri. Iya. Ketika sudah payah ibadah, sibuk dengan dunia, baru terasa nikmatnya jadi santri. Mumpung masih muda, dimanfaatkan dengan sebaik-baik. Kapan orang tahu nikmatnya punya orang tua? Kapan? Indahnya punya orang tua kapan? Ketika orang tua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau nyium tangannya nggak bisa, Bapak. Mau mandang wajahnya nggak bisa lagi. Ya. Kadang-kadang kalau masih hidup kadang-kadang agak perasaan tuh biasa saja. Karena masih ada. Ketika nanti nggak ada, baru sedih. Mau lihat wajahnya nggak bisa, mau minta doanya nggak bisa. Padahal salah satu doa yang mustajab, doa orang tua untuk anaknya. Nah ini orang yang pertama ini, dia sampaikan, aku nih ya Allah, aku sangat berbakti kepada kedua ibu bapakku ya Allah. Ya Allah, saking baktinya aku sama orang tuaku, tidak akan kuberikan susu. Kalau di daerah Arab itu Bapak Ibu memang minuman utamanya susu asli. Tidak akan kuberikan susu kepada istri dan anak-anakku sebelum orang tuaku minum susu terlebih dahulu. Ya Allah, hikmatnya itu diutamakan orang tuanya. Saya sering sampaikan dalam ceramah bapak-bapak, kita sebagai suami itu wajib sayang kepada anak dan istri. Suami yang paling baik bukan suami yang banyak sodakohnya. Kalau suami banyak sodakoh masih menjadi suami yang baik, belum menjadi suami yang terbaik. Suami yang baik itu yang terbaik bukan yang banyak ibadahnya. Kalau banyak ibadahnya, banyak sholatnya, banyak puasanya, masih menjadi suami yang baik, belum menjadi suami yang terbaik. Siapa suami yang terbaik? Khairukum li ahli. Suami yang terbaik, yang paling baik kepada anak dan istrinya. Jadi nggak boleh pukul sembarangan, nampar wajah, nggak boleh, hukumnya haram. Tapi ingat, bapak-bapak jangan gara-gara anak dan istri lupa sama orang tua. Salah orang-orang tua kami. Ibu-ibu tolong diingat-ingat, Bu. Bang, abang udah lama nggak tempat mama itu, bang, abang udah nggak jenguk itu mama sakit, bang. Diingatkan orang-orang tua kami. Karena anak tadi masih punya kewajiban kepada orang tuanya. Ya Allah, aku tidak akan memberikan susu kepada istri dan anakku sebelum orang tua
saat ya Allah, aku pulang kemalaman, ku bawa susu sampai rumah orang tuaku sudah tidur, mau ku bangunkan segeni, anakku nangis satu malaman minta susu. Kebiasaanku kalau orang tuaku belum minum tidak diberikan kepada anak-anak istriku. Akhirnya aku tunggu malam itu ya Allah, sampai orang tuaku bangun, anakku nangis di rumah ya Allah, gara-gara aku takzim kepada orang tuaku. Ya Allah, kalau memang amal ibadahku ini engkau terima ya Allah, bukakanlah pintu goa ini ya Allah. Tergeser Pak batu tadi, cuma belum bisa keluar. Itu orang yang pertama, baru orang yang kedua. Kata orang kedua, ya Allah, aku dulu ya Allah. Dia cerita nih, hadisnya sahih. Mohon maaf, aku itu ya Allah dulu suka sama satu orang perempuan. Perempuannya cantik, kalau cantik biasa cantiknya luar biasa. Cantiknya luar biasa. Cuma dia nggak suka sama aku. Cinta bertemu sebelah tangan. Wah, aku cuma cinta, cuma dia nggak suka sama aku. Nauzubillah, orang tua nauzubillah. Suatu saat, ya Allah, suatu saat musim paceklik, musim susah, paceklik, wayah makanan, kemarau panjang di kampung kami. Aku orang kaya ya Allah, maka orang yang ku cintai tadi, yang ku senangi datang pula minta duit, minjem uang sama aku. Ku bilang, ku kasih uang. Nauzubillah, syaratnya diajak zina hadirin. Ya Allah ya Rabbi. Makanya saya sampaikan orang tua kami, kadang-kadang Pak Bu, kita ini sudah menikah, kadang-kadang itu setan pandai. Kalau untuk yang sudah halal, itu yang nampak burunya aja. Iya, salah aja. Nanti pakai baju hitam, kau pakai baju hitam mau layak apa layak kayak mau meninggal aja baju girang gue. Salah lagi, ganti pakai baju warna merah. Kayak pendukung PDI Perjuangan gue. Hah? Salah lagi. Ganti pakai baju biru. Kayak pendukung Demokrat gue. Hah? Dia baju biru gue. Salah lagi. Pakai baju warna ungu, cepet ninggal gue. Itu baju ungu, baju janda itu. Astagfirullah. Salah aja. Tapi orang lain tetangga pakai baju pink. Cantik ya. Astagfirullahaladzim. Makanya Pak, waktu saya dulu belajar tafsir surah Al-Falaq dalam tafsir Imamul Jalalain, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan setan itu menghembus-hembus, memberikan cobaan, godaan agar suami istri lepas dari ikatan pernikahan. Iya, memang begitu. Makanya mohon maaf. Kalau kita nengok suami istri yang sudah halal sama yang belum nikah, kita tahu. Kalau naik kereta, kalau makan kita ngerti tuh nanti. Kalau suami istri itu biasa aja. Makan biasa. Tapi kalau masih pacaran, megangnya gini. Seolah-olah dunia milik mereka berdua. Kenapa? Dihiasi oleh syaitan. Maka indah. Suami istri sudah halal, nggak dihiasi oleh syaitan. Makanya hati-hati. Makanya pesan-pesan ulama kita, Pak, perhatikan Pak. Kalau mata kita, Bapak Ibu, sudah puas melihat yang haram, nengok yang halal nggak selera lagi. Saya lagi pesan ulama. Kalau mata kita sudah puas melihat yang haram, nengok yang halal nggak enak lagi. Jadi kenapa kok sering ribut, pecah? Mohon maaf. Mungkin kita sudah puas tengok yang haram. Kalau sudah puas tengok yang haram, yang halal nggak enak lagi melihatnya.
Makanya dijaga orang-orang, suami jaga, istri dijaga. Nanti kalau suami soleh, istri soleha, dua-duanya masuk dalam surga. Tengok di surah Yasin. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki takiun, mereka dan istri-istri mereka jadi suami yang soleh, istri yang soleha, di akhirat menjadi suami istri lagi. Cuma kalau cerita bab ini bapak-bapak banyak nanya, Pak, jadi bojo awak besok di surga? Yang bojo kita di dunia juga? Iya. Waduh, dia lagi. Ya Allah, sedih kali dengannya. Loh, kenapa? Orangnya itu cuma penampilannya dirubah Allah. Lihat Bu, dalam kitab ini anak-anak. Nisaul Jannah min nisa'i dunia. Perempuan surga tapi berasal dari dunia. Kalau bidadari memang dari surga. Ini perempuan surga berasal dari dunia ini, ibu ini. Nah, perempuan surga yang berasal daripada dunia khairun minal huril ain, lebih cantik, lebih utama daripada bidadari. Jadi ibu-ibu kalau masuk surga jadi ratunya bidadari. Jadi nggak usah malah sibuk-sibukan ibu. Beli inilah, beli apa namanya? Beli inilah, beli ini buat merah, kuning, biru. Nengok mukanya teringat lampu lalu lintas ya. Ya Allah ya Rabbi, ini dikerok alisnya, kuasi apa itu namanya, celak kebol, kondangan, rupanya hujan, kena air, mukanya kayak gendruwo. Ya Allah, syukuri apa ya? Ada. Maka tengok Bu, didoain kan Bu. Allahumma abdilhu khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawji. Itu kalau diartikan, ya Allah, yang meninggalnya Allah gantilah keluarganya yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Wa zawjan khairan min zawji, gantilah istri kalau suami meninggal yang lebih baik daripada istrinya. Itu dijelaskan ulama, bukan orangnya yang diganti, orangnya tetap, tapi sifatnya, penampilannya yang diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya na'udzubillah Bu, diajak zina. Nah, saya pesankan sama pemuda-pemudi dijaga, ya, hati-hati nak dalam menjalani masa muda. Banyak orang yang terjerumus dalam masa muda karena sudah memuncaknya nafsu. Hati-hati. Maka di Quran, la taqrabuz zina, jangan dekati nggak boleh, karena kalau sudah dekat nanti masuk ke ranah zina. Nah, belajar zina begitu. Mohon maaf ketika akan melakukan, kata perempuan, kau nggak malu sama Allah? Kau berbuat sesuatu yang diharam, nggak malu kau sama Allah? Nggak hendak di dunia, nggak dilihat Allah. Memang orang nggak tahu, tapi ada zat yang maha tahu. Siapa itu? Allah Subhanahu. Tersadar, astagfirullahaladzim, aku langsung ingat kepadamu ya Allah. Aku nangis taubat. Ku bilang sama perempuan tadi, uang yang ku hutangkan kepadamu ku ikhlaskan, ku sedekahkan, gak usah kau bayar. Ku tinggalkan perempuan tadi ya Allah. Padahal perempuan itu yang paling ku senangi, yang paling ku cintai, tapi aku tinggalkan karena takut kepadamu ya Allah. Ya Allah, kalau amalku Engkau terima ya Allah, bukakanlah pintu gua kami. Terbuka sih, kita nggak bisa keluar. Satu lagi doa, ya Allah, aku ini satu orang juragan ya Allah. Aku punya majikan. Ingat Bu, kalau kita punya harta, punya majikan, nggak boleh semena-mena. Kita harus adil. Berilah upah buruhmu sebelum kering keringatnya. Sunnah begitu. Berilah upah kepada buruhmu, kepada pekerjamu sebelum keringatnya kering. Ini kalau udah hari Sabtu mau gajian, lama masih gajinya itu. Ya Allah, biasa pulang jam 5 sampai jam mulai
Iya, orang digaji. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh orang itu. Mereka punya hak itu. Tunaikan haknya. Aku punya pekerja ya Allah, punya buruh. Rupanya udah kerja, belum sempat ku gaji dia pergi. Jadi gajinya tuh ku simpen. Ya Allah, ku simpen gajinya, ku belikan kambing. Gajinya tadi dibelikan kambing. Beranak pinak 1, 2, 3 sampai bertahun-tahun bu. Beranak pinak. Berapa tahun berikutnya dia datang, wahai Tuhan, dulu kan aku pernah kerja sama kau, gajinya kan belum kau beri, ya, mana gajiku? Dibilang Tuhan itu gajiku, kambing puluhan ekor. Wah, jangan ngejek lah Tuhan. Iya, dulu gajimu ku belikan kambing, sekarang itulah uang dari hasil gajimu. Betul Tuhan. Ini semua uang ku berikan semua, aku nggak dikasih satu pun ya Allah. Nggak apa-apa, aku ikhlas ya Allah. Ya Allah, kalau engkau terima amalku ya Allah, bukakanlah pintu gua kami. Akhirnya 3 orang muda tadi bisa keluar dari gua. Asbab apa? Tawasul. Pakai peran-peran amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang tua kami sedikit lagi. Hadis sahih riwayat Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Nabi menceritakan lama tarofa adamul khoti'ata, ketika Nabi Adam buat salah, waktu minta ampun bu, apa kata Nabi Adam? As'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Ya Allah, aku tawasul ya Allah dengan barokah Nabi Muhammad, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Allah berfirman, loh, dari mana kau tahu akan lahir keturunanmu yang bernama Muhammad? Ya Allah, waktu aku engkau ciptakan, kulihat di aras ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan. Tidak mungkin kau sandingkan namanya dengan namamu kecuali orang yang paling kau cintai ya Allah. Apa betul Nabi Adam? Kalau bukan karena Nabi Muhammad, engkau gak kau ciptakan. Jadi Nabi Adam diciptakan, ini alam seluruh ini diciptakan Allah karena adanya Nabi Muhammad. Akhirnya dengan tawasul kepada Nabi Muhammad, dosa Nabi Adam diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang-orang tua kami, kita pakai peran-peran, kita mendatangi orang-orang yang solih, baik ketika hidupnya atau sesudah wafatnya. Termasuk yang diceritakan orang-orang tua kami di Sumatera ini ada makom sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peradaban 0.0 peradaban Islam di Indonesia berada di Sumatera Utara. Orang dari Jawa datang kemari. Waktu kami sama Suranto sama Sanjay ke sana, itu ada orang dari Belanda. Orang Medan tinggalnya di Belanda. Saya tanya dari mana Pak? Saya orang Medan, cuma memang tinggalnya di Belanda. Dari Belanda sana Pak? Iya. Jauh dari sana. Ziarah ke baru Sumatera Utara, dari Jawa. Jumpa juga orang dari Jawa Barat. Ziarah juga. Oh, dari Jawa datang, dari Sulawesi datang, dari Malaysia datang. Kita orang Sumatera gak pernah datang. Ya Allah ya Rabbi, itu makamnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya gini, maksudnya ya, kita datang ke sana itu namanya tawasul. Kita bukan minta sama kuburan. Mungkin ibu yang sudah lihat video di TikTok, Pondok Pesantren Ponpes Miftahul Huda, mungkin waktu kami ziarah doa, itu bukan minta sama kubur, nggak boleh. Minta sama kubur tuh hukumnya syirik, haram, nggak boleh. Kita mintanya kepada Allah melalui sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia di hadapan Allah. Ashabi kan nujum bi
ayyi muhtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang, manapun yang kalian ikut pasti dapat petunjuk. Orang-orang tua kami dengan Allah, sudah sampaikan di pengajian berapa bulan yang lalu, itu Syekh Rukunuddin ada 5 makom sana Bu yang sudah diurus oleh pemerintah, ada 5 walaupun sebetulnya banyak. Waktu kami ke sana salah satu guru kuncinya mengatakan ada 44 sebetulnya, cuma yang sudah ditemukan yang diurus oleh pemerintah ada 5 makom di sana. Yang lain cuma nama-namanya saja, batu nisannya sama. Satu yang ada tahun meninggalnya. Saya catat orang tua itu, ambil bukunya. Di batu nisannya orang tua itu wafatnya malam 13 Safar. 13 Safar tahun 48 Hijriah. Tutup usianya 102 tahun 2 bulan 10 hari ditulis di makom itu. Wafat malam 13 Safar tahun 48 Hijriah. Tutup usia 102 tahun 2 bulan 10 hari. Maka dari tulisan di nisan ini dibandingkan dengan Sunan Wali Songo di Jawa, dengan Sultan Malikus Soleh di daerah Aceh, dibandingkan dengan yang paling lama di Barus, maka ditetapkan oleh Pak Presiden Jokowi bahwa Sumatera Utara Barus titik nol peradaban Islam. Jadi saya hitung-hitung, wafat 48 tahun 48 Hijriah, wafat 102 tahun lebih. Nabi wafat 11 Hijriah, berarti Syekh Rukunuddin ini lebih tua daripada Nabi Muhammad. Karena waktu Nabi wafat 11 Hijriah, umur beliau sudah 65 tahun. Ya Allah ya Rabbi. Nabi wafat 63 waktu Syekh Rukunuddin masih hidup, kan wafatnya 48 Hijriah, Nabi 11 Hijriah. Berarti ketika Nabi wafat umurnya Syekh Rukunuddin sudah 65 tahun. Ini saya dengar ada berapa ibu-ibu perwiritan nanti mau ke sana, bapak-bapak nanti Pak tahun baru mintanya jalan-jalannya gitu lah, ini jalan-jalan perapat boleh, madi-madi boleh, sekali-sekali wisata religi begitu, nanti berapa mobil sama-sama, tapi niatnya bukan untuk minta sama kuburan, enggak. Nanti ada nanya apa ya doa oma pun bisa, iya bisa. Ini namanya tawasul. Kita di sana itu mintanya kepada Allah melalui orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan orang-orang kami apa yang kita niatkan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat dan niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebentar aja Bu. Nah, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, tahlil singkat, kemudian kita doa. Kita niat tadi guru kita Abu, malam ini malam yang ke-100 ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita disampaikan kepada beliau sehingga amal ibadah beliau diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi al-anbiya muslimin, wa khususan ya Allah li syekhina guru kami Ki Haji Almarhum Ki Haji Muhammad Bakri Al-Khalidi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Ikhlas 3 kali Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تهيي الكون وتهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي الكون منا ويكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمليء صفوة ربنا وهدانا. وإذ ابتززنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للوهن الأحد العلي لهنا متوسمين بمن إليه تعالى مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قلم الحبيب خطانا. أرنا بفضلك منك طلعة أحمدين في بهجة عين الرين وترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا. نحن بين يديك أنت ترانا ورجونك فحق لنا. واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانجر إلينا واسقنا وكأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما harakat rihu sabah agusana. Ya Allah, sampaikan pahala yang kami baca di malam hari ini ya Allah, daripada salawat kepada Nabi-Mu ya Allah, ya Allah, daripada bacaan ayat Al-Quran ya Allah, tahlil ya Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah, sahabat-sahabat beliau, keluarga Nabi, keluarga beliau dan sahabatnya beliau arhamar rahimin. Sampaikan juga ya Allah pahala yang kami baca ya Allah untuk orang-orang tua kami ya Allah, baik yang hidup terlebih yang sudah wafat ya Allah, ya Allah, untuk keluarga-keluarga kami ya Allah, dan termasuk untuk guru kami ya Allah Ki Haji Muhammad Badri Al-Khalidi ya arhamar rahimin. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu ya Allah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fir lana wa lahu. اللهم بمحض فضلك وجودك وكرمك ثواب ذلك إتقا وفكاكا ونجاة من عذاب القبور وفتنتها له وفداء من عذاب النار وشدتها له يا رب العالمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والسلامة والمغفرة على قبوره خاصة وعلى جميع قبور المؤمنين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل في قبره الرحمة والضياء والنور والبهجة والروح والريحان والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور. إنك ملك رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.